Rubianto Ruby. Halo ya WhatsApp, ketemu lagi nih dengan gue Rubianto Ruby. Oke, kali ini tepat di depan gue ada sebuah action figure yang belum gue rakit, yaitu action figure dari sebuah anime yang bernama Kimetsu no Yaiba atau Wibu Slayer. Oke, dan yang bakal gue review kali ini bukan action figure yang mahal, yang harganya sampai puluhan juta, seperti yang biasa di review-review orang. Kali ini gue bakal review atau action figure yang murah meriah. Harganya itu hanya sekitar 50.000. Dan gue belinya di mana? Ya, gue belinya tadi nggak sengaja pas pulang kerja. Kebetulan gue lewat daerah kota Jakarta Barat, atau lebih tepatnya Fathahilah. Di situ kebetulan tiba-tiba gue nemu ada yang jualan action figure. Dan di situ nggak sengaja juga gue lihat ada action figure Kimetsu no Yaiba dan dia jual harganya 50.000. Gue nggak tahu ini kualitasnya bagus apa enggak. Soalnya gue juga baru pertama kali ini review action figure. Semoga aja bisa membantu kalian buat nambah ilmu lah tentang action figure ini. Oke, yang pertama kita bakal review dulu. Ini kan gue beli 2 nih. Sebenarnya pertama sih gue pengen belinya cuma yang ini doang, yang Nezuko doang. Cuma karena tanpa Tanjiro kayaknya nggak lengkap, jadi akhirnya gue beli 2. Dan ya uang saku gue habis gara-gara ini. Oke dah. Kita mulai reviewnya dari Tanjiro. Kita review kepalanya dulu ya kawan-kawan. Oke, kelihatan apa enggak? Mungkin agak ngeblur di kamera gue. Soalnya gue pakai HP biasa dan sorry di belakang gue rada berantakan. Masih belum selesai rapi-rapi gue. Jadi di sini kalau untuk detail kepalanya sih kalau menurut gue bagus. Cuma soalnya nggak terlalu jelas sih kamera gue. Di bagian matanya ini dia rada luntur dikit kawan-kawan. Ininya catnya ada yang rada ngelupas dikit. Dan buat detail lukanya sih udah bagus. Buat detail rambutnya udah bagus. Pengecatannya juga nggak bleber kemana-mana. Cuma yang agak jelek di bagian telinganya ini nih. Ini hanya seperti ditempelin bintik-bintik warna biru sama merah doang. Nggak ada detail lebih ininya lagi. Dan ini bagian bibir sini kalau kelihatan ini rada mengseng dikit ininya buat pengecatannya. Oke, untuk bagian kepala detail udah lumayan bagus dan mirip juga sih dengan Tanjiro-nya. Kita lanjut ke bagian pedangnya. Pedangnya ini cuma pedang karet dan kurang bagus sih menurut gue. Nggak lurus gitu. Nggak bisa dilurusin sih. Tuh, tetap nekuk. Soalnya pas gue bawa juga rada nekuk. Dan detail buat bawahnya ini lumayan bagus. Pengecatannya juga pas. Serta untuk bajunya. Bajunya ini buat lekuk-lekukannya sih menurut gue udah oke, udah bagus. Buat detail di kakinya juga udah bagus. Cuma emang sih ya namanya juga action figure murah ya, banyak cat-cat yang ngelupas kayak gini nih. Kelihatan ada yang kelewat. Dan juga untuk tangannya juga udah lumayan bagus. Walaupun masih rada kasar, paling ntar gue bersihin dikit bagian pinggir-pinggirnya. Dan ini juga bahannya karet kawan-kawan. Ini juga karet. Dan pedangnya juga pedang karet yang lemas juga ini. Ya kita nggak bisa ngarepin pedang yang bagus lah dari action figure harga 50.000 doang. Oke. Untuk Tanjiro sih udah oke menurut gua. Pas dipasang kepalanya juga ya. Pas dipasang ini dia agak kendor kawan-kawan. Dan model bentuknya gimana gitu, rada
Tapi tetap bagus sih menurut gue. Oke, kita pasang pedangnya. Ya, pedangnya ini kedor banget ketika dipasang. Tapi yang penting gak jatuh lah. Oke, kita pasang ke kakinya. Entah, kebalik sepertinya. Dan untuk tatakannya ini terbuat dari bahan plastik juga ya kawan-kawan. Oke. Nah, buat Tanjiro-nya kurang lebih seperti ini. Entah kenapa lehernya itu seperti kayak nggak kelihatan. Kalau menurut gue kayak kepotong aja tuh. Padahal ada sebenarnya. Tapi kalau dari jauh, kalau gue lihat kayak kepotong. Tapi untuk segi detail sih, gue akuin untuk harga 50.000 ini udah bagus menurut gue. Dan kita lanjut ke Nezuko. Untuk Nezuko buat rambutnya ini juga bahannya karet. Sebenarnya kalau untuk action figurnya sih bahannya karet semua ya. Dan untuk pengecek, gue suka di Nezuko-nya ini lebih rapi pengecekannya bagian mata. Cuma di sini ada sedikit salah detail nih kawan-kawan di bagian sininya. Untuk rambut mungkin masih harus dirapin dikit ini. Masih banyak pemotongannya yang kurang halus. Terus untuk bambunya yang di sini ya standar lah. Pengecatannya juga agak melebar dikit dari talinya. Dan untuk pengecatan rambut kalau menurut gue udah oke banget. Detailnya juga lumayan walaupun masih agak kasar dikit. Terus kita review ke bodinya. Untuk bodinya ini yang bagian sini ini nggak tahu emang model putihnya dilebihin dikit atau emang catnya bleber ini. Dan untuk kakinya catnya agak pudar. Tapi masih rapi sih. Untuk tangannya di sini bagian kuku aja yang ngecatnya kurang rapi dan masih agak kasar. Ini yang belum, pemotongannya belum sehalus yang gue harapin gitu. Dan ini juga plastik bahannya dan gigi nggak bisa dilepas sama kayak Tanjiro-nya. Oke, kita pasang bagian kepalanya dulu. Buat masang bagian kepalanya Nezuko ini agak susah kawan-kawan, soalnya rambutnya ada yang harus dikedepanin. Ada yang harus dikedepanin sedikit, kayak yang ini. Ini harus dikedepanin dikit. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk Nezuko-nya ini gue lebih suka kawan-kawan. Proporsi tubuhnya itu bagus banget ya. Nih, kalau dibandingin lehernya kelihatan, dari segi bodinya juga bagus sih. Kalau Tanjiro ini lehernya kayak kepotong gimana gitu. Oke, kita pasang dulu di ininya. Posisinya gimana gue kurang ngerti ini. Oke, posisinya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Bagus sih. Cuma ini sebenarnya sih kalau di toko online gue lihat harganya sekitar 75.000 sampai 80.000. Dan gue bisa dapatnya 50.000. Ya beruntung sih, soalnya gue dapatnya nggak dapat bungkus juga, udah langsung dibungkus plastik doang kayak gini doang. Mungkin kurang tahu, bisa jadi itu barang bekas atau apa. Yang penting mah kualitasnya kalau gue cek dulu. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya. Menurut gue untuk harga 50.000 ini worth it buat dibeli. Sebagai pemula action figure ya, kayak gue, pemula pembeli action figure. Detailnya itu nggak terlalu mengecewakan. Ya gue kurang tahu nih catnya bakal awet apa enggak ke depannya. Soalnya kan nggak mahal-mahal banget nih. Harga juga bersahabat di kantong. Dan gimana ya bilangnya?
Ya pokoknya gue bisa nyebutnya hanya oke aja untuk harga 50.000. Nggak bisa gue katain perfect ini. Soalnya masih ada banyak kayak pemotongan yang kurang rapi dari karet-karetnya dan pengecatannya yang masih agak lebar dikit. Cuma itu sih menurut gue nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu kelihatan kalau orang lihat dari jauh mah. Kalau orang lihat dari jauh mah kelihatannya detailnya bagus sih. Buat pajangan sih udah oke banget. Terus dan harganya yang penting itu tadi terjangkau. Walaupun ya gue nggak bisa ngasih ininya karena gue bukan beli di online atau di ini, hanya belinya di kaki lima. Jadi gue nggak bisa ngasih alamat tepatnya di mana. Yang penting kalian kalau di daerah kota dia di sekitar deretan bawah jembatan lah, pokoknya di perempatan yang arah ke Pasar Pagi ASMK, di situ dia biasa nongkrong. Cuma gue sebenarnya udah ngincer lama sih orang ini yang jualan ini, cuma kadang ada kadang enggak orangnya. Dan baru ketemu sekarang ini. Akhirnya gue dapat ada yang Kimetsu no Yaiba dan gue beli. Di situ harganya kisaran mulai dari 35.000 sampai 100.000 lebih dikit lah paling mahal-mahalnya. Tadi gue ngecek sih, gue nanya paling mahal sih di sekitar 120, tapi karena uang saku gue di bawah itu, jadi gue belinya ya yang murah aja. Oke, terima kasih sudah menonton review gue yang nggak terlalu jelas ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanya-tanyain, silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, serta follow akun Instagram gue di @rubianto_ruby. Mungkin kalau gue ketemu penjualnya lagi, gue bakal review atau unboxing lagi action figure yang gue beli dari dia. Ya mungkin, soalnya ada banyak macam di situ, ada Dragon Ball juga, tadi ada dari Avenger juga. Mungkin kalau gue ada rezeki, gue bakal review untuk kalian. Kualitasnya gimana dengan harga segitu. Oke, terima kasih untuk yang udah menonton atau lewat buat kalian semua. See you again and bye-bye. Dah. Yuhuu.